pernyataannya Pak Mahfud MD itu membuat kredibilitas kepolisian itu meningkat, khususnya pihak Pak Kapolri. Di situ kan beberapa kali Pak Mahfud itu menyebutkan langkah gimana Pak Kapolri membentuk tim khusus, bagaimana Pak Kapolri mengizinkan ada otopsi ulang, dan bagaimana juga Pak Kapolri menonaktifkan para orang-orang yang dirasakan punya konflik kepentingan, dan terakhir bagaimana Pak Kapolri mengambil alih yang tadinya ada di kepolisian, di Polda, yang kemudian ditarik semuanya ke pusat, ke Bareskrim pusat. Nah, saya kira itu merupakan satu hal yang positif buat teman-teman polisi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, saya kira yang teman-teman saksikan di layar saat ini adalah kondisi live ya, yang kita relay on ya, yang kita sambungkan ke YouTube channelnya Kompas TV. Saya kira ini memberikan satu kondisi aktual ya di lapangan. Dan teman-teman, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, teman-teman semua, mendapatkan satu analisis saya kira terkait mengenai kejadian hari ini, di mana Bareskrim Polri ya, Dinpitum ya, Dinas Tindak Pidana Umum ini akan sudah memeriksa ya. Saya kira tadi kita sudah melihat ada Pak Ferdi Sambo yang sudah diperiksa ya. Dan saya kira kita akan membahas mengenai kelanjutan kasus ini ya, yang menarik perhatian publik. Dan kalau kita ikuti tadi malam ya, sekitar jam 11 lah, 11 malam itu pihak Humas Polri menyampaikan satu pengumuman yang menurut saya cukup progresif ya, karena pengumuman itu ditetapkanlah tersangka ya, Baradae ya, yang menjadi apa istilahnya tersangka yang melakukan pembunuhan kepada Brigadir J ya, disangkakan. Gimana, udah dapat videonya bro? Nah ini dia nih, kita lihat ini jam 9.57 ya, 3 menit menjelang jam 10 ya, terlihat hadir dengan pakaian lengkap ya, bintang 2 ya, Irjen ya, Irjen Inspektur Jenderal ya, Ferdi Sambo. Jam 9.57 tadi kita sudah menyaksikan beliau hadir di Bareskrim, dan saya kira ini sedang membuka jalan ya. Kalau kita lihat kelihatannya secara fisik ya, Irjen Ferdi Sambo tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Kelihatan terkait disangkanya atau tersangkanya Baradae ya, yang tentunya Pak Ferdi Sambo akan ditanyain oleh pihak kepolisian, oleh pihak penyidik ya, apakah ada keterkaitan peristiwa itu ya, apakah ada berada di lokasi ya, apakah kemudian betul yang diberitahukan bahwa tidak ada di lokasi karena harus tes PCR atau taunya belakangan dan sebagainya. Nah, saya kira ini perlu kita cermati ya bersama-sama. Dan saat ini sudah 10.52, saya kira pemeriksaannya sudah hampir berlangsung 1 jam. Ya, apakah kemudian bisa berlangsung lama atau cuma sebentar, kita belum tahu. Kita akan saksikan ya berikutnya. Jadi ini situasi live ya. Saya kira ini perlu dipercepat ya. Ini jam 10.54 sekarang. Ya ini situasi jam 10:01 ya, setelah Pak Ferdi Sambo itu datang dan kemudian ditanyain oleh wartawan. Nah ini posisi datangnya gitu ya. Dan sekarang nampak ya, kita lihat awak media sudah berkumpul dan siap ya menunggu. Saya kira menunggu beberapa jam nih, bisa 5 jam, bisa juga 8 jam ya, tergantung pertanyaan penyidik. Cuman yang jelas apapun yang akan diumumkan ini akan menarik ya perhatian publik.
poin yang disampaikan ya. Di antaranya adalah menyampaikan satu bela sungkawa ya secara terbuka. Saya kira ini baru pertama kali ya publik melihat bahwa pimpinan ya atau atasan langsung dari ajudan Brigadir J ini memberikan satu ucapan bela sungkawa. Meskipun tadi tidak bisa dipisahkan atas dugaan adanya kejadian yang tidak mengenakan terhadap istri. Jadi kalau dilihat kelihatannya narasinya Pak Ferdi Sambo ini adalah narasi seperti informasi awal polisian ya adanya pelecehan seksual. Nah, kita juga sudah tergabung sama Bro Eko nih, host tetap kita di JSA. Gimana kabarnya Bro Eko? Sehat? Alhamdulillah, mohon maaf ya, ada panggilan alam yang tidak bisa ditolak. Jadi saya Keren, telat masuk. kayak keren ikut datang ke Mabes Polri tadi, ikut ke sana juga dipanggil sama Baris Krim. Enggak ya? Iya, saya sambil menyimak tadi. Yang jelas Bro Eko harus sehat karena panggilan alam Ya, petanda sehat insya Allah. insya Allah. Ya memang ini Bang, yang menarik itu eh, apa istilahnya TKP itu kan diduga dibersihkan ya, sehingga tidak bisa terbaca nih, terputus begitu alurnya seperti apa ya akan sangat sulit untuk dideteksi. Tapi yang jadi masalah kalau TKP dibersihkan, apakah itu ada konsekuensi hukumnya? Jadi kalau sekedar dicopot kan hanya sesuatu yang kayaknya tidak adil ya, karena ini Hmm. menimbulkan korban jiwa gitu. Gimana menurut Bang Madur? Iya, sebelum kita cerita mengenai TKP yang dibersihkan ya, saya ingin mencermati dulu pernyataan Pak Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa beliau sudah hama yang sekarang ini 4 kali diperiksa. Ya disebutkan pertama diperiksanya di pihak Polres Jakarta Selatan. Ya saya kira dari pihak Polres itu kemudian muncullah satu dugaan adanya pelecehan ya kepada istri dari Pak Ferdi Sambo ini. Yang berikutnya di Polda ya, saya kira mungkin di Polda 2 kali atau di Polres 2 kali tidak disebutkan. Ya berarti total sudah 3 dan yang sekarang ini yang keempat. Ya, ya saya kira ini keempat ini baru pertama kali berarti di Bareskrim. Ya mungkin sebelumnya di level di bawahnya, tapi yang sekarang ini baru pertama kali di Bareskrim. Dan kita tahu bahwa eh, Bareskrim ini ya dan eh, adalah satu di antara komponen-komponen yang lain yang sudah dibentuk tim susnya ya. Jadi ini eh, Bareskrim dan Dinas Pidana Umum ini apa bekerjanya ini kan gabungan tim ya. Dan ini adalah panggilan pertama dari tim sus ya yang memanggil Verdi Sambo dan kemudian publik melihatnya dan sempat melakukan wawancara gitu ya. Nanti kita akan putar lagi ya hasil hasil wawancaranya Bro host ya. Nah, sampai poin ini kita paham bahwa dari sekian panjang nih, berarti sudah hampir kejadiannya kan tanggal berapa? 8 Ya, Juli. Ya, berarti hampir 1 bulan kurang 4 hari. Ya, baru kemudian publik melihat dan sudah eh, pertama kali, saya kira ini pertemuan pertama kali tim sus untuk melakukan keterangan langsung ya, menanyakan keterangan langsung dari yang memiliki rumah dinas itu yaitu Verdi Sambo terkait apa yang terjadi tanggal 8 Juli itu. Dan saya kira ini akan menarik ya hasilnya apapun dari penyidikan ini akan menarik. Tentunya kita akan menyaksikan apakah setelah dipanggil ini Pak Verdi Sambo bisa pulang dalam arti hanya sebagai saksi saja atau pihak kepolisian dan tim gabungan, tim khusus ini ya, tim sus ini itu kemudian menaikkan statusnya. Saya nggak tahu apakah kemudian statusnya menjadi apa dan apa gitu. Nanti saksikan saja. Yang jelas publik ya bertanya-tanya apa kelanjutan dari kasus ini ya. Dan saya kira kalau dilihat dari bagaimana apa wawancaranya tadi berlangsung itu kelihatannya Pak Ferdi itu punya rasa percaya diri yang tinggi ya, Bu Eko ya. sangat ya, sangat Dan percaya dia diri. kelihatannya menjunjung tinggi kesatuan ya, Korps kepolisian. Tadi sempat dikatakan minta maaf ya kepada institusi,
atas kehebohan yang terjadi dalam kurun waktu selama ini ya. Saya kira hampir sebulan lah ya muncul isu ini. Dan saya kira itu ada satu pernyataan yang cukup uh, mengejutkan dalam arti Pak Ferdi itu mengucapkan satu permintaan maafnya gitu kepada institusi. Tapi walaupun begitu ya tetap prosedur saya kira Kepolisian Republik Indonesia akan bekerja profesional, tetap akan memeriksanya sebagaimana berdasarkan bukti-buktinya karena kan eh, Pak Kapolri berjanji akan melakukan membuka kasus ini setransparan mungkin dan berdasarkan yang namanya scientific investigation. Ya, scientific investigation adalah investigasi berdasarkan data-data ilmiah, bukti-bukti ilmiah. Jadi nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh ada manipulasi dan sebagainya. Dan saya kira publik juga ingin melihat ya bagaimana hasil scientific investigasinya tim khusus, apakah bisa memberikan rasa keadilan kepada keluarga dan juga apakah tim khusus ini bisa mengembalikan kredibilitas ya kepolisian Republik Indonesia sempat terguncang karena ada beberapa ya kejanggalan-kejanggalan yang terus diulang-ulang pada saat kasus ini mencuat ya setidaknya hasil penyidikan sementara dari Jakarta Selatan itu yang agak membuat publik aneh ya. Nah, kembali kepada TKP ya yang kemudian sudah dibersihkan. Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan ini ada satu dugaan pelanggaran ya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan saya kira. Ketika kepolisian Jakarta Selatan itu mendapatkan satu informasi dan dia harusnya kan melakukan satu penyelidikan tetapi dia tidak melakukan satu SOP penyelidikan yang ditentukan gitu yaitu memasang polis line ya kemudian mensterilkan tempat itu. Yang terjadi adalah kalau kita dengar ya tidak ada polis line yang dipasang ya sesaat kejadian sesaat ada laporan apalagi ada korban kematian dan yang kemudian yang agak membingungkan adalah TKP itu tidak steril. Jadi banyak kesaksian di situ, banyak anggota terutama dari Kadif Propam ya, mungkin ajudannya atau anak buahnya dari Kadif Propam itu mondar-mandir di situ. Jadi TKP-nya menjadi tidak steril gitu loh, karena ada orang-orang yang bukan penyidik yang tidak punya hak berada di TKP, tapi dia mondar-mandir di situ dan tidak dicegah. Dan ini yang membuat kasus ini semakin rumit karena TKP-nya tidak steril. Nah, ini yang ini yang satu menurut saya akhirnya menjadi logis ketika ya Kapolres Jakarta Selatannya ya dan penyidiknya itu perlu ditindaklanjuti, diperiksa lebih lanjut. Apakah ada unsur kesengajaan di situ ataukah itu murni unsur kelalaian? Dan saya kira perlu diinvestigasi dan kita nanti kita akan bahas ya mungkin Breko bagaimana rilis yang disampaikan tadi malam oleh Humas Polri. Menurut saya itu menarik ya. Jadi ada kalimat misalkan dibentuknya IRSUS, Inspektorat ya khusus ya yang akan mengawasi mengenai kejadian di TKP. Termasuk kenapa TKP tidak steril ya, kenapa TKP tidak dipasang polis lain ya. IRSUS ini akan memeriksa adakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh internal kepolisian gitu. Nah, kalau ada tentunya ada satu sanksi yang akan diberikan ya dari pengawasan IRSUS ini. Mungkin juga nanti kita bisa dengarkan video lengkap ya dari Pak Mahfud MD di mana kemarin sore ya saya kira beliau menemui keluarga dari Brigadir J dan beliau menyampaikan pesan-pesan penting. Ya, itu mungkin nanti kita bisa note ya, bisa kita highlight apa saja yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dan kemudian begitu Pak Mahfud MD menyampaikan sesuatu yang sangat penting itu direspon oleh pihak kepolisian. Kepolisian melakukan konferensi pers pada malam hari dan kemudian hari ini kita akan menyaksikan ya kita sudah ya tetapi kita ingin mengetahui bagaimana ketindaklanjutan dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Baris Krim hari ini. Gitu, Bro. Iya, ini sepertinya akan menjadi apa interogasi ya istilahnya yang panjang ini karena apa yang banyak hal yang
menjadi temuan-temuan dan menjadi pertanyaan masyarakat, sehingga tentunya dalam pendalaman itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Mungkin ditunggu, mungkin besok baru kita bisa mendengar. Itu hanya prediksi saya. Tapi eh, apa yang terjadi dengan yang sebelumnya juga seperti itu ya, panjang sekali yang didalami. Dan saya kira memang dari awal kita sebagai masyarakat sudah bisa memahami bahwa memang ada hal yang ditutupi, terbukti dari banyak hal yang tidak lugas untuk diinformasikan ya, seperti halnya menjadi bahan pertanyaan oleh para pengacara dari banyak hal yang ditanyakan, tapi dari institusi terkait tidak berani menjawab begitu. Nah, ini juga menjadi sebuah keheranan ya, keanehan gitu bagi masyarakat. Sehingga ini ada apa ini gitu. Jadi wajar kalau dalam kasus ini dianggap ada konspirasi, gitu. Ada hal yang lebih besar yang sengaja ditutupi. Nah, tapi memang untuk itu terlalu jauh. Tapi menurut saya statement dari Mahfud MD ya masih terlihat proporsional ya. Jadi apa istilahnya, tidak ada kesan membela siapapun. Jadi mungkin ya diharapkan Polri juga bisa profesional ya, bisa mengungkap ini. Nah, tapi ini Bang, eh, apakah istrinya dari Irjen Sambo ini karena untuk recovery trauma dan sebagainya itu sepertinya eh, menjadi sebuah penghalang dalam penyelidikan begitu. Apakah tidak sebaiknya dicoba ditanyakan gitu ya, karena masyarakat sangat menunggu apa yang sebenarnya terjadi, dan tentunya istri dari Irjen Sambo ini adalah salah satu saksi kunci begitu. Nah, ini ada kemungkinan bisa ditanyakan tanpa menunggu apa istilahnya, karena traumatik kan mungkin tidak bisa ditunggu apa istilahnya, mungkin bisa memakan waktu yang sangat lama begitu, dan kasus akan terkatung-katung tanpa ada statement apapun dari Putri begitu Bang. Menurut Bang Matur gimana Bang? Iya, ini mengenai istri Pak Ferdi ya, yang katanya trauma. Ini kan sebetulnya udah cukup panjang ya, Bro Eko. Sudah hampir sebulan. Kira-kira 25 hari lah dari tanggal 8 Juli itu ya. Jadi ya memang terguncangnya ini sampai kapan? Apakah dengan alasan terguncang secara psikologi ini kemudian tidak bisa diminta keterangan misalnya? Ya, ini juga Betul. perlu ada satu apa istilahnya cut off yang jelas ya. Kira-kira kita perlu juga mendengarkan ahli psikologi ya. Kira-kira yang namanya terguncang itu berapa lama? Kalau terguncangnya tidak ada batas waktu, ini kan kemudian jadi tidak sehat gitu loh. Kenapa kemudian pihak tanda kutip ya keluarga dalam hal ini adalah istri dari Verdi Sambo ini tidak juga ditanyai oleh pihak kepolisian. Padahal beliau ini kan bisa jadi saksi kunci ya. Karena yang kejadiannya sementara kemarin Komnas HAM ya mengatakan bahwa tidak ada yang menyaksikan pelecehan itu selain ibu ya dan Brigadir J yang saat ini sudah meninggal gitu loh. Pihak Barada E juga mengatakan tidak melihat. Begitu juga dengan saksi yang lain Bribka R ya, Bribka Ricky R itu juga tidak melihat. Jadi tidak ada yang melihat secara langsung yang bisa mengatakan bahwa terjadi pelecehan di 8 Juli itu. Nah, ini mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut ya, dan kelihatannya kita sudah kedatangan Bro Mustafa juga ini. Gimana Bro Mustafa, sehat? Assalamualaikum. Sehat bang, alhamdulillah. Sehat ya Bro? Sehat bang. Alhamdulillah. Nah, ini Bro Mus, kita mau simak dulu mungkin ya, bagaimana pernyataan lengkap ya, ada full statement Pak Mahfud MD ya terkait pertemuan beliau dengan keluarga. Itu menarik untuk kita cermati ya.
di mana Pak Mahfud MD ini ya sudah bertemu dengan pihak keluarga, menjelaskan berbagai informasi yang ternyata Pak Mahfud MD cukup sigap karena tidak hanya menerima informasi dari pihak keluarga, melainkan juga sudah menerima informasi laporan intelijen, ya, laporan dari para purnawirawan, ya, laporan dari para pihak yang lain yang terkait, ya, yang melaporkan, dan kelihatannya beliau ini mencatat betul laporan-laporan itu, dan beliau berjanji tidak akan mengintervensi proses projudisia yang sedang berlangsung, yang sedang ditangani Bareskrim, yang sedang diselidiki oleh pihak Polri. Tapi beliau menegaskan mengawal, karena diminta oleh Presiden untuk mengawal, ya, untuk memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan ini adalah proses yang baik, proses yang fair, ya, proses yang bisa menemukan rasa kebenaran. Oleh karena itu, ya, publik, ya, kita semua diminta untuk menunggu, karena dianggap kasus ini adalah kasus bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan khusus. Kata kuncinya ada dua, karena ini melibatkan psiko-hierarki, ya, psiko-hierarchical sama psikopolitik. Kabarnya begitu. Makanya dianggap bukan kejahatan biasa. Di sini kita sangat senang sekali karena Pak Mahfud menyampaikannya secara profesional, secara baik gitu ya, dan menegaskan beberapa prinsip-prinsip seperti adalah dari ada kejanggalan, kemudian mengapresiasi kinerjanya Polri, ya, meminta masyarakat bersabar karena ini bukan kejahatan biasa, ini ada kaitannya sama psikohierarki dan psikopolitik, ya, yang itu semuanya menurut saya ketika mendengarkan video ini ya bro, itu kelihatan apa istilahnya, Indonesia ini punya satu eh, penegakan kebenaran yang masih bisa diandalkan gitu, ya. Dan menurut saya ini satu hal yang baik ya buat persepsi publik ya terkait mengenai kinerja kepolisian dan juga kinerja aparat keamanan secara umum gitu. Demikian bro, mungkin saya serahkan ke Bro Eko. Ya, Bang Mus, ada yang mau dikomentari dari apa yang sedang berlangsung? Ya, jadi saya melihat tadi ya yang disampaikan Pak Mahfud MD ini sudah mewakili ya, setidaknya mewakili suara publik. Eh, jadi artinya gini, aparat itu baik polisi, TNI itu di sudah era reformasi saat ini, reformasi keterbukaan, mereka sebenarnya tidak boleh bermain-main ya, apalagi dengan namanya hukum dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan kita melihat dari awal banyak hal-hal yang janggal yang menurut logika publik itu nggak bisa diterima gitu kan. Tapi kan akhirnya kemudian tetap dijalankan, tapi akhirnya ujungnya apa kan? Beberapa orang dinonaktifkan gitu kan. Kapolres Jakarta Selatan, Kadipropam, gitu kan, Karopaminal, para pejabat-pejabat kepolisiannya akhirnya nonaktif gitu akibat kasus ini tentunya. Nah ini kan artinya tadi Pak Mahfud MD yang saya tangkap dengan adanya atensi publik yang luas ya terhadap kasus ini, jadi membuat eh, kepolisian pun tidak bisa apa ya. Adapun orang-orang yang mencoba untuk mengaburkan perkara ini harus berpikir ulang gitu. Karena Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang menjalankan arahan Presiden pun tadi kan concern gitu, mengawal. Ini kan sebagai sinyal ya. Jadi artinya buat orang-orang yang coba mengaburkan permasalahan ini, awas gitu. Ada ini sampai Menko Polhukam saja sudah concern gitu loh terhadap permasalahan ini. Kalau dari saya begitu. Mungkin Bang Matnur ada gimana Bang? Ya, saya kira eh, pernyataan itu melegakan hati publik ya. Kalau pernyataan Pak Mahfud MD itu bahwa eh, masyarakat diminta bersabar, dan saya kira secara keseluruhan overall pernyataannya Pak Mahfud MD itu
itu membuat kredibilitas kepolisian itu meningkat, khususnya pihak Pak Kapolri. Ya, di situ kan beberapa kali Pak Mahfud itu menyebutkan langkah gimana Pak Kapolri membentuk tim khusus, bagaimana Pak Kapolri mengizinkan ada otopsi ulang, dan bagaimana juga Pak Kapolri menonaktifkan ya para orang-orang yang dirasakan punya konflik kepentingan. Dan terakhir bagaimana Pak Kapolri mengambil alih yang tadinya ada di kepolisian, di Polda, yang kelihatannya Polda ada dugaan konflik interest, saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan konflik interest itu, yang kemudian ditarik semuanya ke pusat, ke Baris Krim pusat gitu. Kembali lagi kepada tim khusus dan Baris Krim sebagai ujung tombaknya. Nah, saya kira itu merupakan satu hal yang positif buat teman-teman polisi ini. Nah, dan kemudian hari ini ya, dan tadi malam penetapan Baradae sebagai tersangka, dan ditambah hari ini lagi pemanggilan Irjen Verdi Sambo, dan saya kira ini sudah meningkatkan lagi kredibilitas kepolisian. Tentunya kredibilitas kepolisian ini belum sempurna karena kasus ini belum selesai ya. Ini perlu waktu lagi, dan hari ini setidaknya sampai sore nanti publik bertanya-tanya apakah polisi dalam memeriksa Verdi Sambo ditemukan adanya satu indikasi keterlibatan yang kemudian Pak Verdi Sambo ya bisa dinyatakan sebagai tersangka baru. Ya, dugaan dari keluarga Brigadir J ini kan mengatakan bahwa ini tersangkanya ini tidak satu. Ini ada lebih dari satu, dan menduga dilakukan secara berencana. Karena ada tuduhan sebelumnya, ada ancaman sebelumnya, kemudian ada curhat yang terekam dan itu sudah dilaporkan antara Brigadir J dengan pacarnya bahwa ada skuad lama yang mengancam diri dia. Nah, ini semua ya perlu dibuktikan, keluhan-keluhan atau teman-teman keluarga ini harus dibuktikan apakah benar Barada ini melakukan penembakan itu sendirian, atau ada pihak-pihak lain yang terkait yang membantu, atau bahkan sama sekali jangan-jangan Barada ini dikorbankan. Ya, ini semua ya tentunya tergantung bagaimana kelihayan pihak penyidik bertanya kepada Pak Verdi Sambo gitu. Saya kira Pak Andi itu sebagai Direktorat Pidana Umum ya. Brigadir J ini menurut pihak kepolisian ada yang melakukan peristiwa pidana dikenakan pasal 338 JO 58 dan 56 ya terkait mengenai pembunuhan. Jadi tidak ada dugaan bahwa Baradae ini membela diri. Ya, kalau dia membela diri kan tentunya tidak bisa jadi tersangka. Jadi ini dinyatakan bahwa beliau Baradae ya ini dinyatakan tersangka dan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Brigadir J. Nah, ini kita kita menyaksikan ya demikian. Saya kira kalau dilihat dari kronologisnya mulai dari Pak Mahfud MD ya, kemudian Pak Humas Polri dan juga Pak Andi dari Bareskrim itu, dan kita hari ini itu kita melihat satu rangkaian yang eh, terlihat sekali bahwa kepolisian Republik Indonesia sangat responsif. Dan saya kira ini satu hal yang bagus. Semoga ini bisa dipertahankan oleh pihak kepolisian. Harapannya apa? Kredibilitas institusi bisa normal kembali. Dan yang berikutnya adalah kita bisa merasakan adanya kebenaran. Bahwa kebenaran itu ya ada tesis bahwa mengatakan kebenaran ini hanya bisa terbukti bagi orang-orang yang besar saja, sedangkan yang kecil nilai kebenaran tidak ada. Nah, ini semoga ini bisa terbantahkan bahwa negara kita ini negara hukum. Ya, semua orang warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi tidak ada orang yang merasa kebal ya karena dia perwira tinggi ya jenderal bintang 2 dia merasa kebal dan kemudian dia bisa melakukan apapun. Nah, tidak boleh ada seperti itu, dan saya kira ini adalah satu pelajaran apakah institusi kita ini, institusi hukum kita ini sudah matang sehingga kemudian kita sebagai warga negara merasa oh iya benar bahwa hukum itu ditegakkan untuk semua orang, tidak terkecuali siapapun, kalau dia melanggar salah ya dia harus dihukum. Demikian, Bro. Uh, ya saya setuju ya tadi bahwa
Ya sejauh ini memang kita melihat responsif ya. Kapolri ini responsif menjawab apa yang menjadi apa keinginan masyarakat ya, bisa membuka ini seterang-terangnya. Jadi prosesnya sih terlihat dilakukan ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Mahfud MD ya, yang kita simak tadi. Jadi paling ini tetap ya, kita acuannya adalah kebenaran dari hasil penyelidikan, objektivitas dari hasil penyelidikan, dan itu akan menyempurnakan dari proses-proses atau upaya-upaya yang sudah Polri lakukan ya, oleh Pak Kapolri instruksikan begitu. Jadi goals-nya itu adalah kasus ini akan terbuka, terkuak sebenar-benarnya, dan memang yang menjadi pelaku pidana dalam hal ini harus memang dikenakan sanksi yang timpal begitu, sehingga masyarakat sudah tidak ada polemik lagi, mempertanyakan lagi kredibilitas Polri dan sebagainya seperti itu. Dan institusi orang-orang di institusi Komnas HAM itu membatasi diri sebagaimana tupoksinya ya, tidak seperti yang di awal ya, Kompolnas seolah-olah jubirnya Polri begitu. Nah, dan harus kembali kepada hitahnya istilah. Bang Mus, ada yang mau disampaikan? Iya, jadi di satu sisi ya kita mengapresiasi sebetulnya. Meskipun juga tetap harus kita mengevaluasi gitu loh. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan kepolisian tadi yang juga disampaikan Pak Mahfud ini sudah apa ya, lambat gitu loh. Jadi kita tetap mengapresiasi meskipun kita tetap harus mengkritisi bahwa yang dilakukan sejauh ini tuh terlalu lambat gitu loh. Yang itu harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat sebetulnya. Kalau memang uh, semua orang memang sama gitu loh, kedudukannya di depan hukum, harusnya kasus ini bisa lebih cepat diselesaikan ya. Tapi kan nyatanya ini sudah hampir sebulan lebih ya, sebulan lah, baru ada tersangka nih, baru ada tersangka gitu kan. Ya ini kan sangat disayangkan sebetulnya. Artinya korbannya sudah ada, tempat lokus kejadiannya juga sudah jelas gitu kan. Tapi baru sebulan kemudian baru ditetapkan tersangka. Sudah ada otopsi ulang kedua. Ya, ini memang publik harus terus mendorong sih agar eh, kita tidak punya kepentingan apapun selain penegakan hukum ya dan keadilan di Indonesia gitu. Artinya kan sudah ada korban misalnya Brigadir J, bagaimana orang tuanya kan menuntut keadilan tentang meninggalnya sang anak ini seperti apa gitu kan. Dan tadi juga kita sudah melihat membaca berita juga Verdi Sambo kan hari ini dipanggil ya ke Bareskrim Mabes Polri, uh, baru terlihat di publik per hari ini. Nah ini harus digali nih. Artinya memang kita ingin melihat gitu loh bahwa semua orang itu sama kedudukannya di depan hukum. Mau dia irjen, mau dia jenderal, mau dia rakyat biasa, semua orang harus tunduk di depan hukum. Hal yang sama. Itu mungkin dari saya. Bang Matur mungkin ada tanggapan. Ya, saya kira kita selain mengapresiasi dan memberikan evaluasi ya, saya kira kita juga perlu mencatat ya apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo juga di sini bahwa dia meminta doa dari masyarakat karena ini menyangkut kepada urusan pribadi, urusan keluarga dari Ferdi Sambo. Ya dia cerita juga bagaimana istrinya juga masih shock gitu ya, dan kemudian ya berharap kasus ini ya disebutkan di situ Brigadir J juga itu punya satu mungkin dianggap oleh Pak Ferdi ya satu diduga melakukan kontribusi kesalahan yang kemudian dianggap mengganggu ya ibu ya istri dari Pak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandra ya, Bu PC ya di ini sebut inisialnya. Baik, ya melihat apa ya tadi ya seperti yang disampaikan dengan tegas dan percaya diri
Dan seolah-olah memang tidak melakukan sebuah kesalahan apapun karena dengan percaya diri bahwa apa istilahnya eh, melakukan memberitakan bahwa apa eh, permintaan permintaan maaf terhadap Kapolri dan meminta dukungan segala macam ya, dan menampilkan bahwa keluarganya adalah sebagai korban ya, dari trauma yang seperti trauma yang dialami istrinya atas eh, kasus yang seperti dituduhkan pelecehan seksual sepertinya seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya mungkin terakhir ya, saya kira ini eh, satu pelajaran ya. Gimana pun juga kalau lihat dari narasinya Pak Ferdi Sambo, ini kan narasinya sebagai seorang prajurit ya, datang memenuhi panggilan dan tanda kutip ya, kalau dia berbuat dia bertanggung jawab lah. Saya kira ada satu sikap mental begitu dari Pak Ferdi ini, ya dengan dia mengatakan bahwa bela sungkawa kepada Brigadir J, tetapi dia juga masih mengingat-ingat bahwa ada penyebabnya. Dan tadi penyebabnya itu saya kira terkait mengenai hubungannya dengan istrinya begitu. Nah ini yang perlu jadi. Dan kalau kita lihat ya kita kaitkan sebenarnya kan pergi ke Magelang itu ya. Itu kan dua agendanya. Pertama nganterin anaknya di Taruna Nusantara ya. Anak Sambo yang diterima di Taruna Nusantara. Dan yang kedua juga melakukan anniversary pernikahan mereka bro. Jadi ada anniversary pernikahannya gitu. Saya nggak tahu kenapa yang terjadi, apa yang terjadi, kenapa begitu ada anniversary. Ya anniversary itu kan biasanya kan merajut kembali ikatan-ikatan cinta begitu ya. Mungkin ada cerita anes-anesan gitu ya, apa istilahnya, jujur-jujuran. Nah setelah kejadian itulah baru. Nah jadi menurut saya kejadian di Magelang itu penting ya untuk diselidiki. Anniversary ini ada momen apa? Apa ada jujur-jujuran ya, namanya jujur-jujuran kan harusnya udah saling maaf-maafin ya, tapi ternyata berbuntut begitu yang kemudian pulang dan begitu pulang terjadi satu tragedi ya. Dan saya kira ini menarik ya, saya juga menyambungkan dengan acara di Magelang itu menarik ya, begitu ada anniversary loh kok orang anniversary malah dituduhkan melakukan pelecehan di hari itu, kan kayaknya nggak make sense kalau menurut saya ya. Kecuali memang ada satu kejadian yang kita tidak tahu apa dan itu berbuntut pada ada suasana yang tidak mengenakan dengan para korban begitu. Demikian bro saya kira catatan terakhir saya. Oke, baik. Ya, mungkin untuk JSA kali ini kita cukupkan sekian. Semoga kasus ini segera selesai ya. Dan silakan Bang Mos untuk menutup, kembalikan ke Bang. Baik, kita cukupkan ya JSA kita hari ini dengan satu topik tentang perkembangan tewasnya Brigadir J, berbagai update-nya ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan ya atau informasi kepada kita semua. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matnur. Kita cukupkan JSA kita hari ini Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bang Matur. wabarakatuh. Terima kasih Bro Eko, Bro Mustafa. Sampai berjumpa di lain Sampai kesempatan. jumpa. Ya, Bang. Ya, Waalaikumsalam.